Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Indonesia. Pada mata kuliah ini, kami mendapat kesempatan untuk memaparkan materi tentang fisika lingkungan, di mana materinya itu adalah air. Jadi, untuk modul air itu, kegiatan 1 pengenalan air, yang kegiatan 2-nya pencemaran air, dan kegiatan 3 itu analisis penanggulangan pencemaran air. Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O yang merupakan bagian paling penting dalam kehidupan dan manusia tidak dapat dipisahkan dengan air. Air pada kondisi standar atau yang dapat digunakan bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Air bisa disebut sebagai sumber kehidupan. Makhluk hidup bahkan tidak dapat hidup tanpa air. Air dalam tubuh manusia berkisar antara 50-80%, dengan rincian 55% sampai 60%. Berat badan orang dewasa terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar itu 80% dari seluruh badan. Air adalah bagian terbesar penyusun tubuh makhluk hidup. Tubuh kita mengandung air lebih dari 60%. Sumber air alam itu terdiri atas air laut, air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Di sini ada pengertian dari air laut. Laut sendiri merupakan perairan yang lebih sempit dari samudra dan terdiri atas laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi. Berdasarkan proses terjadi laut dibedakan menjadi laut transgresi dan laut ingresi. Berdasarkan letaknya dibedakan atas laut pedalaman, laut tepi, laut tengah, dan samudra. Laut paling luas di seluruh dunia adalah Laut Cina Selatan. Laut seluruhnya 2.974.600 km². Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas, benua, atau pulau. Jadi, laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Yang B itu air atmosfer atau air meteorologi. Dalam kehidupan sehari-hari, air ini dikenal sebagai air hujan. Air hujan mempunyai tingkat agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau yang disebut dengan istilah lain itu karatan. Dari segi kuantitas, air hujan tergantung pada besar kecilnya curah hujan, sehingga air hujan tidak mencukupi untuk persediaan umum karena jumlahnya berfluktuasi. Yang C itu air permukaan, di mana air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan seringkali merupakan sumber air yang paling tercemar, baik karena kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lainnya. Jadi, air permukaan meliputi yang pertama itu air sungai. Air sungai memiliki derajat paling kotor karena selama pengalirannya mendapat pengotoran, misalkan oleh lumpur, daun-daun, batang-batang kayu, serta kotoran industri kota. Yang kedua itu air rawa. Air rawa berwarna kuning coklat yang disebabkan oleh adanya zat-zat organis yang telah membusuk, misalkan asam humus yang larut dalam air. Dengan adanya pembusukan kadar zat organis yang tinggi tersebut, maka umumnya kadar mangan Mn maka akan tinggal pula dalam zat keadaan kelarutan O2 kurang sekali anaerob, maka unsur-unsur mangan itu akan larut. Yang keempat itu ada air tanah. Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan
cepat air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air. Kesadahan pada air ini akan menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat-zat mineral tersebut antara lain kalsium, magnesium, dan logam berat seperti besi dan mangan. Di sini kita bisa lihat sifat-sifat air itu. Secara umum, air memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu ada air yang tenang selalu datar permukaannya. Yang kedua itu air memiliki gaya tekan ke segala arah. Yang ketiga itu air dapat melarutkan zat tertentu. Yang keempat, air memiliki massa jenis 1 karena setiap satuan sentimeter kubiknya menghasilkan 1 gram. Atau setiap satuan desimeter kubiknya menghasilkan massa sebesar 1 kg. Yang kelima itu air dapat berubah wujud akibat pengaruh suhu lingkungannya. Di sini kita bisa lihat juga macam-macam air dan kegunaannya. Air sebagai lingkungan hidup. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan air dapat dikenal dalam 3 macam, yaitu yang pertama itu adalah adaptasi morfologis, yaitu adanya penyesuaian bentuk-bentuk tubuhan dan bagian-bagian tubuhnya. Yang kedua itu adaptasi fisiologis, adanya penyesuaian proses untuk mendapatkan hidup pada makhluk hidup itu. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu adanya penyesuaian perilaku hewan-hewan yang hidup di air. Di sini juga kita bisa lihat manfaat lain dari air dalam berbagai keperluan hidup adalah yang pertama, untuk kebutuhan rumah tangga, misalkan cuci pakaian, cuci alat dapur, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk kebutuhan rumah tangga, gelontor, siram-siraman halaman. Yang ketiga untuk menservasi sumber baku PAM. Yang keempat itu taman rekreasi, tempat-tempat pemandian, tempat cuci tangan. Yang kelima itu pusat pembelajaran, khususnya untuk kebutuhan yang dikaitkan dengan proses kegiatan bahan-bahan atau minuman, WC, dan lain-lain. Yang keenam itu perindustrian. Untuk bahan baku yang langsung dikaitkan dengan proses pembuatan makanan, minuman seperti di botol, Coca-Cola, perusahaan roti, dan lain-lain. Yang ketujuh itu pertanian atau irigasi. Dan yang terakhir itu perikanan dan lain-lain. Kita masuk ke materi pencemaran air, bagian kegiatan 2, di mana pencemaran itu sendiri adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Di sini ada faktor-faktor pencemaran air. Banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung itu adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer, berupa hujan. Jadi pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, atau istilah lain pemukiman dan pertanian. Di sini ada komponen pencemaran air. Yang pertama itu bahan buangan padat, yang kedua itu adalah bahan buangan organik dan olahan bahan makanan. Yang ketiga itu bahan buangan anorganik, yang keempat bahan buangan cairan berminyak, dan yang kelima itu bahan buangan berupa panas, dan yang keenam itu bahan buangan zat kimia. Di sini juga ada dampak bahaya dari polusi air. Apa saja itu? Yang pertama, tergantungnya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua itu terjadinya ledakan, gangguan, dan tumbuhan air. Yang ketiga itu pendangkalan dasar perairan. Yang keempat,
tersumbatnya penyaringan reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Dan yang kelima, dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Yang keenam itu akibat penggunaan pestisida yang berlebihan selain membunuh hama dan penyakit, juga membunuh serangga dan makhluk yang berguna terutama predator. Yang ketujuh, kematian biota kuno seperti plankton, ikan bahkan burung. Dan yang terakhir, 8, dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Di sini juga ada contoh polutan air itu sendiri. Yang pertama, fosfat. Yang kedua itu nitrat dan nitrit. Yang ketiga, poliklarin, bifenil, bisa disingkat dengan PCB. Yang keempat itu residu pestisida organik klorin. Yang kelima, minyak dan hidrokarbon. Dan yang keenam, radionuklida. Dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Dampak yang pertama itu terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak kehidupan terdapat kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Masuk ke kegiatan 3, cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbahnya yaitu yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, yang kedua itu bisa dengan istilah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, pengelolaan ekstrea, recycle, reduce, dan repair. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk mensterilkan zat-zat pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik padat yang pekat, dan kolam maturasi, pemusnahan mikroorganisme patogen. Istilah IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yaitu pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, yaitu pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Di sini ada pengolahan ekskreta. Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Recycle, pendaur ulangan. Proses ini adalah proses pengolahan untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Di sini juga ada reuse, penggunaan ulang. Proses ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Di sini juga ada reduce, adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Dan yang terakhir itu repair, artinya melakukan pemeliharaan. Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.